rekan-rekan peserta webinar. Terima kasih telah bergabung dalam webinar Desain Dasar Pompa Tenaga Surya yang diselenggarakan oleh Surya Kuwa. Perkenalkan, saya Nadine Bibi Anggesi Putri, selaku pembawa acara pada webinar kali ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Registrasi dan persiapan peserta, pembukaan, nyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan, sesi materi, sesi tanya-jawab interaktif, dan diakhiri dengan dokumentasi. Indonesia Raya, Riz. Sebelum kita memulai, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman penting. Mohon peserta mematikan mikrofon selama sesi berlangsung agar acara berjalan kondusif. Silakan sesuaikan format penulisan nama dengan nama dan institusi. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom chat atau ajukan langsung saat sesi tanya jawab. Setelah webinar selesai, akan ada sesi foto bersama. Jadi, harap tetap bertahan hingga akhir acara. Untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bagi panitia yang bertugas, waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan serta sesi materi yang akan disampaikan oleh Pak Ardianto selaku Direktur dari PT Surya Kuwa Teknologi Indonesia dan juga selaku pemateri pada webinar ini. Kepada Pak Ardianto, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Mbak Nadine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa atas rahmat yang karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada acara webinar ini. Saya sangat bangga dan berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah menuangkan waktu mengikuti webinar dengan tema Desain Pompa Air Tenaga Surya. Webinar ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai konsep dasar, perencanaan, dan implementasi sistem pompa air tenaga surya yang semakin relevan dalam mendukung kebutuhan akses air bersih dan irigasi di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai direktur dari PT Surya Kuwa Teknologi Indonesia, perusahaan yang dipercaya sebagai sole distributor Lawrence di Indonesia, kami berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan akses air bersih dan irigasi dengan solusi yang ramah lingkungan
dan berkelanjutan. Di tengah kebutuhan energi terbarukan dan kemandirian sumber daya air, pompa air tenaga surya menjadi pilihan yang sangat tepat. Oleh karena itu, dalam webinar ini kita akan membahas secara mendalam mengenai desain dasar, perencanaan sistem, serta keunggulan dan tantangan dalam implementasi pompa air tenaga surya. Saya berharap webinar ini dapat memberikan wawasan baru dan menginspirasi Anda semua dalam mengembangkan proyek atau solusi berbasis energi terbarukan. Jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi selama sesi tanya jawab nanti. Selamat mengikuti webinar. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Mungkin berikutnya langsung kita memasuki sesi materi. Oke, mungkin untuk pendahuluan izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Sekali lagi, kami dari Surya Kua Teknologi Indonesia sebagai Premier Distributor Partner Sole Distribution untuk Lawrence Indonesia. Untuk pompa air tenaga surya, kenapa penting untuk pompa air tenaga surya? Di Indonesia pastinya pompanisasi dan irigasi sangat penting bagi warga semua. Untuk pertanian, untuk air bersih, faktanya kebutuhan air di Indonesia sangat penting. Banyak sekali saudara kita di luar pulau yang masih sangat sulit untuk mendapatkan akses di air bersih. Pemanfaatan pompa air tenaga surya ini harapan kami bisa menjadi alternatif solusi tanpa memberikan beban tambahan bagi saudara kita yang ada di luar pulau. Nah, eh, untuk berikutnya izinkan kami untuk eh, next slide, minta tolong. Ini adalah bagaimana komponen utama dari pompa air tenaga surya. Untuk pompa air tenaga surya sendiri, karena sistem eh, energi generatornya adalah dari PV, panel fotovoltaik, otomatis kita memerlukan PV generator. PV generator ini berfungsi untuk merubah sinar matahari menjadi arus arah arus DC. Dan energi dari arus DC ini dialirkan ke controller. Dan dari controller ini sistem dapat mengenergize pompa atau lebih khususnya motor untuk dapat memompa air ke water reservoir ataupun ke titik-titik yang diperlukan. Nah, di controller tersebut juga terdapat banyak sekali feature, antaranya untuk menghandle sensor-sensor yang ada, seperti wheel proof sensor atau dry run sensor. Bisa juga kita pasang untuk remote switch atau float switch. Bisa juga kita pasang untuk pressure sensor di sisi outlet. Kita juga bisa menghubungkan water meter ke controller ini. Jika dibutuhkan, controller juga bisa disandingkan dengan PS komunikator untuk mendapatkan fitur IoT sehingga sistem pompa dapat kita remote dari jarak jauh. Berikutnya adalah komponen utama yang terdapat di sistem pompa air tenaga surya adalah pompa itu sendiri. Untuk pompa air tenaga surya yang biasanya kami pakai, biasanya ada dua tipe utama, yaitu helical rotor dan sentrifugal. Yang common di Indonesia mungkin yang helical rotor, tergantung berbagai macam aplikasi yang bisa kita pakai. Nah, untuk sistem terakhir yang paling kita butuhkan adalah sistem penyimpanan air. Kenapa kita butuh sistem penyimpanan air? Karena sistem pompa air tenaga surya bekerja berdasarkan adanya tenaga surya itu sendiri, yaitu dari pagi hingga sore. Sedangkan kebutuhan air dari masyarakat
bisa jadi 24 jam. Oleh karena itu, pompa yang ada didesain bagaimana bisa memenuhi water tank yang ada sehingga kebutuhan air masyarakat dapat terpenuhi oleh air yang terdapat pada water tank. Jadi kalau untuk desain dari Loren, fundamental pemikiran yang ada adalah bagaimana kita bisa menyimpan air alih-alih menyimpan energi. Kenapa? Karena ketika kita menyimpan air, biaya instalasi, biaya investasi awal cukup murah. Kita bisa membangun water tank dengan cukup murah di Indonesia dan juga tidak memerlukan uh, teknisi ataupun skill khusus untuk membangun water tank. Alih-alih jika kita menggunakan baterai atau energi storage yang lain, sistem akan terbatasi oleh umur dari energi storage itu sendiri. Mungkin bisa tolong untuk next slide. Nah, ini adalah tipe-tipe pompa yang kami sering gunakan untuk pompa air tenaga surya. Jadi secara basic sendiri ada pompa submersible deep well yang kami pasang untuk sumur-sumur dalam. Sedangkan untuk pompa permukaan kami juga bisa gunakan untuk surface pump. Untuk semua deep well pump itu sendiri, submersible pump, kami menyediakan dua tipe pompa, yaitu helical rotor, yaitu dengan penggunaan rubber uh, rubber rotor dengan helikalnya, jadi bisa memompa air pada kondisi RPM berapapun. Nah, sedangkan untuk centrifugal pump mungkin sudah banyak yang dipakai di Indonesia. Nah, jadi kita stack, kita tumpuk impeller berdasarkan berapa banyak debit yang kita butuhkan dan berapa banyak bar yang kita butuhkan, tekanan yang kita butuhkan untuk memompa air. Bagaimana untuk penggunaannya? Otomatis kalau pompa submersible pump pastinya cocok sekali digunakan untuk sumur-sumur dalam, untuk sumur bor, 4 dim, 6 dim, 10 dim, 12 dim, karena hampir tidak mungkin untuk memasang pompa surface untuk sumur-sumur dalam. Sedangkan untuk surface pump cocok sekali untuk kita pasang di uh, sumber-sumber air yang dekat dengan permukaan tanah. Dan untuk surface pump kelebihannya memang secara debit jauh lebih besar. Akan tetapi untuk deep well atau submersible pump, dia lebih efisien karena dia tidak perlu menghisap hanya satu langkah untuk mendorong air. Sedangkan untuk helical rotor pump dan centrifugal pump, helical rotor pump bisa digunakan untuk sumur-sumur yang sangat dalam, hingga 450 meter. Akan tetapi untuk head-head yang umum di Indonesia, pompa sentrifugal sudah sangat sesuai. Sehingga kita bisa menemukan keseimbangan antara debit yang dibutuhkan dan juga tekanan air. Mungkin minta tolong di slide berikutnya. Nah, bagaimana untuk perencanaan sistem pompa air tenaga surya itu sendiri? Tadi sempat saya sampaikan bahwa untuk pompa air tenaga surya kita membutuhkan water tank, khususnya untuk proyek-proyek air bersih. Kenapa? Karena dari Loren sendiri untuk fundamental berpikir kita lebih diarahkan bagaimana kita menyimpan air daripada menyimpan energi di baterai. Otomatis yang pertama kita harus menentukan berapa liter air yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Dan karena sumber energi dari pompa ini adalah dari energi matahari, alih-alih menggunakan liter per detik, kita lebih umum menggunakan meter kubik per hari untuk perhitungan. Sebagai contoh, kita menghitung di desa A. Di desa A terdapat mungkin 100 kakak.
Nah, di 100 kakak ini kita asumsikan satu kakak adalah 5 kepala keluarga. Mohon maaf, 5 orang di satu kakak. Jadi totalnya adalah 500 kepala. Nah, ketika kita menggunakan data dari WHO, kita bisa kalikan 500 kepala ini dengan 60 liter kebutuhan air per hari berdasarkan data dari WHO untuk daerah-daerah rural area. Sedangkan di daerah-daerah perkotaan bisa lebih tinggi hingga mencapai 115 liter per hari. Nah, mungkin untuk mudahnya kita pakai angka 60 liter per hari. 60 liter per hari kita kalikan dengan 500, otomatis kita mendapatkan 30.000 liter per hari untuk kebutuhan air di desa tersebut. Nah, 30 liter per hari bisa kita pakai untuk perhitungan pembuatan water tank. Karena 30 liter air dalam satu hari itu setara dengan 30 meter kubik per hari. Jadi kita bisa buat untuk water tank dengan ukuran 30 meter persegi. Setelah kita menentukan berapa kebutuhan air, kita juga harus mengukur dari sumber airnya itu sendiri. Kita harus tahu kedalaman sumur, jika pompa tersebut nanti akan dipasang di sumur, kapasitas airnya dari sumur itu sendiri. Nah, ini biasanya di-provide oleh teman-teman, rekan-rekan dari kontraktor pengeboran, dan juga untuk fluktuasi musim untuk memastikan kesediaan air. Jadi sebagai contoh kita untuk pompa kita pasang di sumur kedalaman 100 meter dengan head mungkin di 50 meter. Nah, nanti juga yang berikutnya kita harus tahu berapa head total antara sumber air dengan water tank kita. Head total ini adalah vertical distance tanpa slope, tanpa kemiringan. Kita ukur mulai permukaan air di dalam deep well hingga delivery point di reservoir secara vertikal. Setelah kita menghitung semuanya, kita bisa memperhitungkan berapa tekanan yang kita butuhkan untuk mendeliver air dari sumber air ke reservoir. Dari sini kita bisa menghitung berapa kapasitas PV yang kita butuhkan sesuai dengan daya motor yang ada. Apabila motornya kita pakai 2 HP, 3 HP, pastinya PV yang kita butuhkan di atas dari kebutuhan daya dari motor. Karena dari PV hingga motor, pastinya kita punya rugi-rugi yang ada di sistem. Mungkin bisa minta tolong di next. Nah, setelah kita hitung bagaimana bisa kita menginstalasi dan mengkonfigurasinya. Yang pertama, penempatan panel surya. Panel surya ini sendiri harus kita tempatkan dan kita sesuaikan sehingga mendapatkan sinar yang maksimum dari matahari di segala kondisi. Nah, karena di Lorentz ini sistemnya kita hanya menggunakan single MPPT, jadi semua string, semua generator otomatis harus dengan orientasi yang sama. Jadi tidak bisa kita split sebagaimana biasanya kita pasang di sistem-sistem rooftop untuk residensial dan industri. Bagaimana kita harus menempatkan panel surya? Karena kita di Indonesia, otomatis kita mendapatkan matahari yang sangat baik. Sebetulnya kita bisa tempatkan panel surya di mana saja. Akan tetapi untuk menjamin output yang maksimal, kita harus mengikuti dari jalur matahari. Jalur matahari ini selaras dengan
jalur khatulistiwa. Oleh karena itu, kita arahkan solar panel ini ke arah khatulistiwa. Apabila kita berada di bagian bumi selatan, otomatis kita arahkan solar panel menghadap ke utara. Sedangkan apabila lokasinya berada di belahan bumi utara bumi, otomatis solar panel harus dihadapkan di arah selatan supaya menghadap ke jalur matahari atau jalur khatulistiwa. Berikutnya adalah pemasangan controller. Untuk controller ini kita usahakan sendiri untuk sedekat mungkin dengan panel surya. Kenapa? Karena untuk controller yang berada dekat dengan panel surya, kita bisa meminimalisir rugi-rugi dari sisi DC. Dan juga pemasangan dari controller ini harus kita perhatikan, meskipun controller ini sudah didesain dengan IP rating, alangkah baiknya controller tetap terlindung dari cuaca. Sebagai contoh, terlindung dari sinar matahari langsung, ataupun terlindung dari hujan. Nah, berikutnya adalah pemilihan dan pemasangan pipa. Karena kita membutuhkan pipa untuk mendeliver air dari pompa ke water tank. Pemilihan pompa dan pipa ini harus selaras. Kenapa? Karena otomatis pipa kita sesuaikan dengan outlet pompa. Sebisa mungkin hanya beberapa step, 2 step atau 3 step di atas dari outlet pompa. Semakin besar ukuran pipa, otomatis semakin berat juga beban pompa. Nanti akhirnya ketika terlalu besar ukuran pipa, debit yang dihasilkan di pompa tidak bisa maksimal. Jadi alangkah lebih baiknya untuk pipa yang dipasang satu ukuran dengan outlet pompa ataupun maksimal hanya 2 step di atas ukuran outlet pompa. Pemasangan pipa sendiri pastinya disesuaikan dengan kondisi di lokasi, bisa menggunakan pipa GIP ataupun pipa HDPE. Pastikan penggunaan pipa sesuai dengan tekanan yang dihasilkan oleh pompa. Sebagai contoh, untuk pompa-pompa yang menghasilkan hingga 20 bar, 200 meter head, jangan sampai pipa yang Anda gunakan hanya bisa menghandle pressure 1 bar atau 10 meter atau 10 bar, 10 meter, 100 meter. Karena pastinya ada resiko pipa tersebut pecah ketika pompa mencapai daya maksimal. Dan ada baiknya untuk pipa-pipa kita pasang dan kita connect secara baik untuk menghindari kebocoran yang ada di pipa. Nah, berikutnya yang paling eh, penting bagi kami ataupun lebih dimudahkan oleh Lawrence adalah penggunaan simulasi dengan software Kompas. Saya minta tolong di slide berikutnya. Untuk Lawrence sendiri, kami dilengkapi dengan software pump sizing yang memudahkan kita untuk melakukan perhitungan tipe pompa apa yang sesuai dengan kebutuhan. Berapa banyak PV yang dibutuhkan? Cocok tidak pipa terhadap pompa yang terpasang? Semua parameter bisa kita masukkan ke software ini dan software ini bisa merekomendasikan dengan baik pompa apa, berapa banyak lembar PV yang dibutuhkan, pipa yang sesuai, sehingga bisa memberikan output yang kita
butuhkan. Jadi untuk Kompas ini karena dia menggunakan database iradiasi dari NASA, kita bisa melakukan simulasi secara detail untuk output perharinya di segala musim. Hal ini untuk memastikan bahwa sistem yang kita desain benar-benar menghasilkan output yang dibutuhkan untuk rekan-rekan di lokasi. Dan kelebihan lainnya adalah untuk Kompas ini user atau pengguna dapat menyesuaikan banyak sekali parameter. Contohnya pompa, kedalaman air untuk head, kebutuhan daya bisa langsung kita adjust dan kita dapatkan hasilnya dalam hitungan detik. Sehingga kita bisa memastikan bahwa apa yang kita desain sudah valid sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Dan juga software ini sangat mudah sekali untuk digunakan. Bahkan tidak hanya oleh tim teknis, bahkan tim penjualan pun bisa menggunakan. Nah, kami juga mengadvokasi untuk software ini untuk banyak juga digunakan untuk rekan-rekan konsultan maupun rekan-rekan di akademisi untuk ikut mencoba dan untuk belajar bagaimana mendesain pompa yang efisien, mengetahui parameter-parameter yang dibutuhkan, dan juga mengetahui bagaimana hasil simulasinya ketika nanti ada penerapan di lokasi. Tolong untuk di next. Adapun kelebihan lain adalah untuk Kompas ini tidak hanya kita bisa menghitung, mensimulasi untuk proyek-proyek pompa air tenaga surya, namun bisa juga untuk mengenerate report yang valid yang bisa bahkan kita gunakan untuk level profesional. Sebagai contoh untuk rekan-rekan konsultan, hasil report dari Loren Kompas ini bisa digunakan untuk acuan pembuatan RAB. Ataupun dari teman-teman di akademisi, bisa juga hasil report ini digunakan untuk pembahasan di forum-forum discussion group ataupun kajian-kajian bagaimana pemanfaatan pompa air tenaga surya. Nanti tinggal dilengkapi dengan data-data yang diambil dari lokasi setelah pemasangan. Dan juga report ini bisa sangat bermanfaat bagi untuk rekan-rekan teknisi instalasi yang ada di lokasi. Rekan-rekan installer yang ada di lokasi bisa menggunakan hasil simulasi, hasil report ini untuk commissioning, sehingga bisa dipastikan dan bisa dicek bahwa sistem yang berjalan telah berjalan sesuai dengan desain yang ada. Apabila output tidak sesuai dengan hasil simulasi yang ada, bisa dicek dari awal apa yang tidak sesuai dan apa yang tidak pada koridornya, sehingga bisa dengan cepat diperbaiki dan didapatkan hasil yang sesuai dengan didesain awal. Dan yang paling terakhir, Loren Kompas ini bisa kita gunakan untuk mendesain di lebih dari 250.000 lokasi database. Bahkan untuk lokasi-lokasi yang belum ada di software tersebut, bisa kita usulkan untuk diupdate kepada Loren untuk diberikan update berikutnya. Karena software ini cukup sering untuk pembaruan, sehingga secara berkala kita mendapatkan data yang aktual, baik itu dari internal tipe-tipe varian Loren, ataupun dari sisi eksternal, data-data dari NASA untuk kondisi iradiance matahari dan juga cuaca. Mungkin minta tolong di next. Berikut adalah contoh untuk report
yang kita bisa dapatkan dari loren kompas ini. Mungkin dari kiri bisa dilihat ada di situ parameter lokasi yang kita input. Jadi untuk penggunaan loren kompas, selain dari tadi data-data teknikal di lokasi, kompas juga membutuhkan titik lokasi di mana pompa air tenaga surya ini akan dipasang. Kenapa? Karena iridien setiap titik di bumi ini sangat berbeda untuk iradians mataharinya. Untuk memastikan bahwa desain kita benar-benar sesuai, kita bisa memasukkan lokasi di mana kita akan mendesain dan mensimulasi desain pompa air tenaga surya ini. Di bawah parameter, kita akan dapat tipe produk apa yang kita butuhkan. Nah, di sini kebetulan lokasi yang saya masukkan adalah di Kupang dengan head 50 meter dan kebutuhan air di 50 meter kubik per hari. Untuk tipe pompa yang direkomendasikan adalah tipe pompa PS2800 CSJ 512 dengan daya dari solar panel kurang lebih di sekitar 3.600 watt peak. Nah, dari sini kita bisa tahu juga kebutuhan aksesoris juga yang dibutuhkan dan juga yang paling penting kita bisa tahu simulasi dari production atau pumping water baik itu secara seasonal, monthly ataupun secara daily, secara average. Di sini kita bisa lihat untuk daily value-nya di bulan Januari hingga di bulan Desember kita mendapatkan air average di sekitar 52 meter kubik per hari. Sedangkan untuk daily-nya sendiri kita bisa lihat mungkin di sebelah kiri paling bawah air mulai berhasil dipompa di pukul 7 di pagi hari sekitar 2,2 meter kubik per jam dan perlahan-lahan akan meningkat hingga 4,9 kubik di jam 8. Di jam 9 hingga pukul 15.00 air kurang lebih stabil di angka 54 meter kubik per hari dan perlahan-lahan menurun di 4,9 hingga kembali ke 2,2 dan pompa akan shutdown secara otomatis. Jadi untuk Lorentz, ketika semua sensor kita pasang, untuk dry run kita pasang di bawah, untuk pompa, kita juga pasang sun sensor di atas. Setelah kita jalankan untuk pompa, hampir semuanya kita bisa jalankan secara otomatis. Dan kita tidak perlu secara terus-menerus untuk monitor. Oke, berikutnya yang di tengah, kita bisa lihat di situ terdapat sistem karakteristik dari pompa ini tersendiri. Secara spesifik, karakteristik dari sistem pompa PS2 1800 CSJ 512. Di situ kita bisa lihat bagaimana output meter kubik kita compare dengan DC power yang ada. Dan DC power di sini sudah dikombinasi dengan rugi-rugi yang ada. Di tabel ini bisa jelas kita lihat berapa banyak rugi-rugi dari das, dari suhu, dan sebagainya. Dan di lembar ketiga, kita bisa dengan detail mendapatkan wiring diagram dari PV atau solar panel yang butuh kita rakit. Jadi di file report ini kita bisa mengetahui secara detail untuk
bagaimana kita mengatur seri dan paralel dari solar panel yang akan kita pasang. Di contoh ini kami menggunakan contoh adalah solar panel Longi untuk 550 watt peak per satu lembarnya dan hanya membutuhkan sekitar 6 lembar. Jadi seperti inilah report yang ada untuk Lorentz Kompas, dan report ini cukup valid sehingga bisa menjadi dasar untuk rekan-rekan dari konsultan, dari dinas untuk membuat RAB ataupun rekan-rekan dari akademisi untuk dosen ataupun dari mahasiswa yang sedang membuat kajian atau riset tentang penggunaan pompa air tenaga surya untuk menjadi lampiran di papernya. Oke, minta tolong di next slide. Nah, bagaimana untuk pemeliharaan dan troubleshooting sendiri untuk pompa air tenaga surya? Meskipun pompa air tenaga surya seringkali banyak dibilang sebagai pompa yang maintenance free, akan tetapi tetap saja kita butuh memperhatikan untuk maintenance. Sebagai contoh, ketika Anda membeli mobil yang seharga cukup mahal, miliaran, itu akan tetap kita butuh maintenance. Tidak bisa barang yang secara engineering, mechanical, electrical itu kita biarkan begitu saja. Begitupun juga dengan sistem ini, akan tetapi kita bisa sangat mudah untuk memaintain sistem. Bagaimana kita memaintainnya? Otomatis karena power source kita dari sinar matahari, yang mana diharvest menggunakan panel surya, kita butuh untuk membersihkan panel surya dari debu dan kotoran. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus memastikan sambungan-sambungan listrik yang ada itu terpasang dengan baik. Dan juga kita mungkin secara standar electrical kita butuh recabeling untuk mungkin sekitar setiap 5 sampai 8 tahun sekali. Dan pastinya di sisi mechanical, di sisi pompa, kita juga butuh untuk membersihkan sisi pompa secara berkala. Mungkin setahun sekali atau setahun 2 kali di area-area yang airnya cukup kotor. Nah, bagaimana dengan masalah yang sering terjadi, contoh pompa tidak bekerja. Nah, ini butuh kita pastikan dulu. Ketika pompa tidak bekerja, pompa tidak running, kita harus cek apakah solar panel sudah bisa mendapatkan sinar matahari secara optimal, koneksi-koneksi kabel dan daya kita pastikan dalam kondisi yang baik. Karena seringkali terdapat shading atau solar panel tertutup oleh bayangan. Mungkin bisa dari pohon ataupun bayangan dari bangunan-bangunan yang mungkin menghalangi sinar matahari untuk mencapai solar panel, yang mana ini bisa mengakibatkan pompa tidak bekerja. Yang masalah umum terjadi berikutnya adalah debit air yang rendah. Nah, ini juga bisa dipastikan bagaimana kondisinya. Yang pertama, kita pastikan dulu apakah memang sinar matahari sudah secara optimal eh, diterima oleh sinar eh, untuk panel surya. Mohon maaf. Ketika matahari tidak optimal, mungkin di musim-musim yang sering hujan, memang pompa pastinya akan menghasilkan atau memompa debit air yang lebih rendah daripada biasanya. Akan tetapi untuk beberapa penggunaan sebagai contoh untuk pertanian itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena ketika banyak hujan terjadi, otomatis sisi pompa memang bisa lebih kurang dibutuhkan karena air sudah datang secara alami. Akan tetapi ketika
musim-musim kering dan matahari optimal, pompa kami bisa bekerja dengan maksimal. Dan ketika paparan matahari maksimal, pompa tidak maksimal, tolong pastikan juga bahwa sumber air mendapatkan air yang cukup. Karena ketika debit air di sumber air tidak mencukupi, dry run protection akan otomatis mengkat pompa supaya tidak terjadi kerusakan di pompa tersebut. Nah, yang berikutnya yang sering terjadi juga terjadi overheating di motor. Kenapa ini bisa terjadi? Overheating bisa terjadi ketika terjadi overhead. Pompa yang didesain untuk head 50 bisa jadi dipakai di head 70 atau 80 meter. Untuk jangka waktu pendek, mungkin tidak akan terasa untuk kerusakannya. Tapi ketika pemakaian dalam jangka waktu panjang, bisa dipastikan bahwa sistem akan sering mengalami overheating dan itu akan berimbas ke performa dari sistem ini sendiri dan dalam jangka waktu panjang bisa mengakibatkan kerusakan. Oke, bisa minta tolong di slide berikutnya. Nah, untuk pompa air tenaga surya ini sendiri, apa sih untuk keunggulannya? Kenapa kok banyak sekali dipakai di Indonesia? Yang pertama pastinya karena kita menggunakan energi dari matahari, sistem ini sangat ramah lingkungan, tidak menghasilkan emisi karbon, dan bisa membantu untuk mengurangi dampak perubahan iklim, yang mana ini selaras dengan nawacita yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Dan juga sistem yang ramah lingkungan itu bisa membantu kita untuk compliance untuk sertifikasi SDG. Yang berikutnya adalah biaya operasional yang rendah. Ketika kita menggunakan pompa air tenaga surya, pastinya kita tidak membutuhkan sumber tenaga yang berasal dari fosil secara direct maupun indirect. Kita tidak membutuhkan lagi diesel generator, kita tidak membutuhkan lagi koneksi dari PLN, yang mana itu berarti secara operasional kita hanya perlu memperhatikan untuk maintenance saja. Jadi biaya operasional bisa kita pastikan cukup rendah dan bisa menghemat dalam jangka waktu yang panjang. Keunggulan yang berikutnya adalah mudah dipasang dan dirawat. Untuk semua sistem tenaga surya bisa dipastikan dapat bekerja dimanapun, bahkan satelit pun menggunakan sistem tenaga surya. Namun, kalau kita bicara lebih jauh untuk sistem tenaga surya di pompa air, pastinya kita juga butuh di mana ada air yang bisa kita pompa. Akan tetapi, dengan batasan tersebut pun, pompa air tenaga surya mudah dipasang dimanapun dan mudah untuk dirawat karena tidak memerlukan infrastruktur listrikan yang kompleks. Sangat cocok untuk daerah-daerah di rural, di daerah-daerah terpencil, di mana listrik sulit untuk didapatkan. Bagaimana juga dengan tantangannya? Otomatis karena sistem ini menggunakan energi dari matahari, ketergantungan dari matahari adalah mandatori, sangat utama. Jadi ketika sistem ini dibutuhkan untuk berjalan di waktu-waktu matahari tidak berjalan dengan optimal, pasti butuh sistem penyimpanan. Dan sudah kami sampaikan bahwa akan lebih baik ketika kita menyimpan dalam bentuk air daripada menyimpan dalam bentuk energi. Yang kedua, tantangannya adalah investasi awal yang cukup tinggi. Karena memang untuk semua sistem energi terbarukan, tantangannya cukup similar, cukup sama, yaitu untuk investasi awal yang tinggi.
Akan tetapi memang ketika kita coba mengacu kepada data total ownership cost dan kita tarik selama jangka waktu yang panjang, pompa tenaga surya ini sudah bisa menyalip untuk pompa diesel di tahun keempat atau kelima dan sudah bisa menyalip di pompa listrik konvensional di tahun ketujuh atau delapan. Jadi ketika kita mempunyai sistem yang mana kita harapkan dan kita desain untuk berjalan dalam waktu yang panjang, memang sistem-sistem energi terbarukan ini sangat sesuai. Yang ketiga, tantangannya adalah ketersediaan suku cadang. Kenapa? Karena memang pompa ini relatif baru, dari beredar di Indonesia mulai 2010. Apabila kita bandingkan dengan pompa konvensional yang sudah beredar dari tahun 70 atau 80-an, pastinya ketersediaan spare part akan berbeda. Akan tetapi kami dari PT Surya Keluar Teknologi Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa ketersediaan spare part untuk pompa air tenaga surya Lawrence bisa terpenuhi dengan baik. Bisa tolong ke slide berikutnya. Nah, untuk studi kasus penerapan, di mana saja kita bisa menerapkan sistem pompa air tenaga surya ini. Praktis kita bisa menggunakan hampir di semua sektor. Di pertanian pastinya kita butuh untuk irigasi persawahan dan juga perkebunan. Untuk di peternakan sendiri itu juga bisa kita gunakan. Untuk air bersih jelas, kami sudah banyak memasang di program-program Pamsimas, program-program desa, yang mana saudara-saudara kita di daerah terpencil membutuhkan air, akan tetapi mereka belum bisa mendapatkan akses listrik yang cukup untuk mengenergize pompa air. Peternakan dan perikanan juga pastinya bisa untuk mendapatkan benefit dari sistem pompa air tenaga surya ini sendiri. Jadi cukup luas untuk penggunaan pompa air tenaga surya ini. Kita tolong untuk next slide. Nah, izinkan kami untuk memberikan satu contoh sistem yang kecil, akan tetapi sistem ini cukup menantang. Kenapa? Karena head-nya cukup tinggi, 350 sampai 400 meter, dengan total pipeline sepanjang 6.000 meter. Debit yang dibutuhkan juga cukup banyak, sekitar 30 meter kubik per hari. Untuk sistem seperti ini, kami menggunakan PS2 4000 CST332 yang mana head maksimal bisa hingga 220 meter. Kami pasang estafet 3 pompa untuk memastikan bahwa sistem ini cukup handal dan bisa memberikan delivery air yang baik sepanjang tahun tanpa ada kendala. Jadi di sini ada mungkin terlihat 3 site, yang mana 3 site ini dalam satu area secara estafet memompa air dari titik yang paling rendah hingga titik yang paling tinggi sepanjang 6.000 meter. Oke, minta tolong slide yang terakhir. Jadi untuk kesimpulan, pompa air tenaga surya, khususnya Lawrence, merupakan solusi inovatif dan kelanjutan untuk berbagai aplikasi, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan di akses listrik. Dengan perencanaan yang tepat, pemeliharaan yang rutin, sistem ini dapat memberikan manfaat dalam waktu jangka panjang dalam penyediaan air bersih dan irigasi. Mohon izin sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mungkin sebelum kita beranjak ke sesi tanya jawab, kami memberikan waktu kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir agar kami bisa mengirimkan dan mengenerate
e-certificate untuk rekan-rekan semuanya. Jadi sambil menunggu rekan-rekan mengisi daftar hadir, izinkan kami juga untuk men-share beberapa portofolio produk yang sudah terpasang. Terima kasih. Kami kembalikan ke Mbak Nadine. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Ardi memberikan kami ilmu. Jadi untuk sekarang Bapak dan Ibu bisa melanjutkan untuk mengisi link absensi, dan saya ingin menginformasikan jika cukup sekali saja untuk mengisi link absensinya. Kemudian jika ada penolakan server saat penguploadan gambar, maka dilewati saja.
Baik, selanjutnya akan kami lanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan ke Pak Ardianto bisa langsung raise hand atau lewat kolom chat. Nanti akan kami bacakan. Kemudian ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak dari beberapa peserta. Mungkin yang pertama dari Bapak Arya Trisna Apandi. Untuk pertanyaannya, izin bertanya, bagaimana cara menentukan desain sebuah alat? Kebetulan kami sedang mengerjakan tugas akhir untuk membuat alat, tetapi kami mengalami kesulitan dalam menentukan desainnya. Mohon bantuannya, Pak. Silakan untuk Pak Ardi. Wah, mungkin ini alat apa ya? Kalau mungkin dari sini konteksnya mungkin saya akan lebih ke solar water pump ya. Jadi memang kalau untuk mendesain solar water pump ada baiknya kita mendapatkan data-data lokasi terlebih dahulu. Jadi untuk mendesain sebuah sistem, pastinya kita harus tahu dulu untuk apa sistem itu digunakan. Nah, untuk pembangkit tenaga surya karena banyak sekali varian pompa yang ada, benar-benar harus kita pastikan bahwa pompa yang akan kita pilih itu benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya di sini khususnya. Sebagai contoh, kita cek dulu untuk sumber airnya. Apa nih sumber airnya? Deep well atau sungai? Penggunaannya untuk apa? Sebagai contoh, irigasi untuk pertanian. Sumber air dari embung dan area untuk yang diairi mungkin cukup banyak. Pastinya pompa yang paling sesuai adalah pompa surface atau pompa centrifugal multistage ya. Akan tetapi jika di proyek yang lain sebagai contoh untuk proyek air bersih, sumber airnya adalah sumur dengan ukuran 6 dim sedalam 120 meter. Mutlak yang kita butuhkan adalah pompa tipe deep well. Tinggal kita sesuaikan saja untuk tipe mana yang bisa mendeliver air sesuai dengan tekanan yang dibutuhkan. Dan juga kita bisa pastikan berapa banyak debit juga yang dibutuhkan. Jadi lebih seperti itu untuk konsep berpikirnya. Tinggal kita nanti adjusting di parameter-parameter dan variabel-variabelnya. Mungkin lebih ke arah seperti itu. Saya kembalikan ke Mbak Nadine. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari CV Emmanuel. Spek pompa Loren ada yang support untuk daerah tebing sekitar 1,5 km, elevasi sekitar 60 derajat. Mungkin bisa diinfokan agar saya bisa merekomendasikan ke user saya untuk kebutuhan satu desa kecil di Flores, NTT. Terima kasih. Ini untuk CVN Manuel, Bapak siapa Pak kalau boleh Pak nanti diperjelas. Jadi memang untuk pompa Lorentz yang kebutuhan sekitar 1,5 kilo itu nanti mungkin akan butuh kita cek lagi ya Pak, karena bisa jadi 60 derajat 1,5 kilometer kita kita hitung secara vertikal mungkin tidak sampai 1.500 meter gitu. Karena sepengalaman kami untuk pompa Lorentz yang paling dalam, head yang paling tinggi yang pernah dipakai adalah PS 4000 HR05 HL, yaitu mencapai 450 meter. Itu pun tidak dipakai untuk air bersih, Pak. Akan tetapi dipakai untuk tambang batu bara, untuk CBM, coal bed methane. Jadi untuk mengeluarkan sisa-sisa air karena yang dibutuhkan adalah gasnya. Jadi untuk aplikasi water, izin nanti kami akan kontak lebih lanjut, mungkin bisa meninggalkan nomor kontak di chat Pak. Nanti untuk tim teknisi kami akan segera following apa-apa untuk lebih detail mengenai datanya Pak. Akan kami bantu. Dan seperti itu, kembali ke Mbak Nadine untuk pertanyaan berikutnya Mbak. Baik, saya ingatkan kembali untuk Bapak
dari yang CV Emmanuel bisa mengirimkan kontak agar teknisi kami bisa langsung menghubungi Bapak untuk diskusi selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ada dari Bapak Gugun. Izin bertanya, Pak, pembuatan sistem seperti ini apakah memerlukan perizinan dan sertifikasi layak operasi? Pak Gugun, untuk mungkin izin saya koreksi untuk ini ya, untuk pemasangan mungkin ya. Karena kalau pembuatan pastinya butuh sertifikasi yang cukup banyak ya. Kalau pembuatan kan pasti butuh untuk sertifikasi ISO dan sebagainya. Akan tetapi kalau untuk pemasangan kita berbeda Pak, karena sistem kita tidak terkoneksi dengan grid PLN. Jadi kita tidak memerlukan SLO seperti halnya pemasangan di PLTS atap atau rooftop. Akan tetapi untuk kami secara internal, karena Surya Aqua sebetulnya kami adalah sole distributor dan installer kebanyakan dari partner-partner kami punya distributor, kami punya dealer, subdis, kami di internal sendiri ada sertifikasi untuk teknisi pemasang. Jadi nanti sertifikasi tersebut untuk memastikan bahwa partner-partner kami memasang sistem pompa air tenaga surya Loren secara proper, secara standar untuk mendelivery kualitas yang optimal bagi customer kami. Mungkin lebih seperti itu, Pak. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Nadine. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Diki Alfian. Terkait pemasangan PV yang mengikuti solar PET atau jalur matahari, di mana acuan dari solar PET berasal dari garis khatulistiwa, maka metode apa yang dapat digunakan untuk menentukan posisi garis khatulistiwa? Oke, dari Pak Diki Alfian ya, pertanyaan yang sangat bagus. Memang untuk pemasangan PV, memang idealnya kita mengikuti jalur matahari ya, atau sunpad, solar pad. Yang paling gampang memang untuk acuan teknisi kami menggunakan aplikasi khusus gitu. Izin saya coba cek. Kami menggunakan Sun Locator Pro. Jadi kami bisa memastikan bahwa PV yang kami pasang sudah sesuai dengan jalur matahari dan juga kami bisa memastikan bahwa PV yang kami pasang tidak terkena shading di all season karena di situ kita bisa simulasikan matahari seperti apa dan ketika ada shading seperti apa. Akan tetapi apabila tidak dilengkapi oleh tool tersebut, yang paling mudah adalah ketika kita di belahan bumi selatan, kita perlu mengadjust PV ke utara, dan ketika kita di belahan bumi utara, kita bisa mengadjust ke selatan. Nah, bagaimana kalau kita tidak dalam keadaan ideal dan tidak bisa menghadapkan PV ke arah yang seharusnya? Nah, itu bisa kita cek di untuk di ini di maaf ada sedikit kendala teknis. Ya, kita bisa cek di Kompas, di aplikasi Kompas. Jadi untuk solar panel yang kita adjust orientasinya itu seberapa jauh simpangan outputnya dari yang kita butuhkan. Nah, itu bisa kita cari di situ. Nah, yang mungkin pertanyaan kedua, jika PV mengalami kerusakan akibat faktor tertentu. Nah, untuk limbah PV memang di negara kita belum ya. Tapi kalau di negara luar, limbah PV ini termasuk potensi bisnis yang baru. Kenapa? Karena PV meskipun dia dari pasir sirka, jadi silikon, itu bisa nanti limbahnya akan kita olah lagi menjadi berbagai macam. Menjadi PV lagi bisa,
menjadi nanti kedepannya ada silikon baterai bisa juga kita pakai juga, tapi kedepannya eh, masih sangat luas gitu. Tapi untuk di Indonesia sendiri masih belum tereksplor. Mungkin begitu jawaban kami. Kami serahkan waktunya kembali ke Mbak Nadine untuk pertanyaan berikutnya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Hafidz. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafidz Raihan, mahasiswa dari Universitas Tidar Magelang. Sebelum bertanya, kebetulan saya ada penelitian terkait PLTS pompa Lorentz dengan kapasitas 2,1 kWp dan controller PS2 1800 serta pompanya yaitu CSJ512. Ketika saya simulasikan menggunakan software PVSYST, mengapa untuk output keluaran energi yang dihasilkan tidak tinggi? Yang mana artinya performa ratio dari PLTS yang saya simulasikan masih di bawah standar acuan dari batas rata-rata. Performa ratio secara umum. Apakah mungkin ada hal yang perlu diperhatikan selain pemilihan komponen-komponen atau ada parameter lain yang perlu ditinjau lebih dalam? Dan kalau boleh tahu, untuk download software Kompas di mana ya, Pak? Oke, terima kasih untuk Mas Hafiz Raihan ya. Ya, ini untuk pemakaian PVSys ya. Ya, memang untuk PVSys sendiri, kalau saya sudah coba juga, memang kurang ideal untuk kita mencoba menghitung performa pompa untuk Oren itu sendiri. Karena ketika saya coba komparasi hasil dari PVSys dan dari Kompas itu ada perbedaan. Itu yang pertama, Pak. Nah, Mas, gitu. Jadi yang kedua adalah eh, untuk Loren itu sendiri, Kompas ini kan, itu nanti untuk kalau pertanyaannya bagaimana performance ratio gitu kan. Performance ratio itu sendiri untuk PVSys saya kira kurang kurang ini ya, kurang teraktualisasi dengan baik ya untuk hasilnya ya. Saran kami memang untuk desain yang lebih detail memang harus menggunakan kompas gitu. Untuk yang berikutnya yang saya notice untuk PS2 1800 CSJ 512 dengan 2,1 kW mungkin ada baiknya dicek ulang apakah 2,1 kW tersebut sudah cukup optimal karena memang Lorentz sangat memungkinkan untuk pompa tersebut tidak 1:1 untuk rasionya dengan PV terpasang. Sebagai contoh, PV terpasang, sebagai contoh pompa ya 1,8 kW, PS2 1800, PV terpasang 1,5 kW pun memungkinkan. Akan tetapi ada baiknya untuk PV terpasang itu sendiri tidak di bawah dari nominal power motor, yang mana lebih baik secara rasio PV rasio dengan output pompa itu bisa di 1 banding mungkin 1,2 atau 1,5 itu akan lebih aman. Terus pemilihan PV juga. Pemilihan PV untuk saat ini PV dengan size yang besar itu justru jauh lebih efisien dengan size yang kecil. Ketika kita menggunakan 2,1 kW, 2,8 kW, 3,2 kW dengan PV yang 100 WP-an dan PV yang 500 atau 600 WP, secara output kecenderungannya lebih banyak yang menggunakan PV yang lebih besar. Nah, ini memang karena PV-PV yang baru, apalagi dengan sel-sel yang terupdate ya, sel menggunakan Topcon, Monoperk, bahkan yang baru-baru nanti itu memang secara on paper mereka lebih efisien dibandingkan TV yang tipe-tipe lama, tipe Poly 100 WP yang sekarang nyarinya pun susah.
itu memang tidak direkomendasikan. Lebih baik pakai TV-TV yang dengan teknologi terkini supaya untuk memastikan bahwa outputnya bisa ideal. Dan kalau untuk software Kompas, distribusinya terbatas, hanya untuk partner Loren. Akan tetapi kami akan membantu nanti silakan di ini di nomor admin kami di chat atau enggak nanti di daftar hadir juga nanti ada nomornya akan kami coba kontak siapa yang ingin mencoba khususnya juga ada yang di teman-teman di akademisi ya pastinya akan kami support untuk bagaimana untuk mencoba menggunakan software Kompas dan kedepannya juga memang untuk training hari ini untuk webinar hari ini kami tidak secara detail menjelaskan bagaimana menggunakan Kompas tapi pastinya untuk kedepannya kami akan mengadakan webinar lagi yang lebih detail untuk penggunaan Kompas. Tapi mungkin tidak secara terbuka ya, tapi yang sudah teman-teman yang sudah menggunakan atau yang akan menggunakan. Oke, mungkin sebelum kita beralih ke pertanyaan berikutnya, mohon izin kami menyampaikan juga jangan lupa untuk memfollow sosial media kami, visit di website kami supaya tahu dan mengikuti dan bisa update untuk info-info terkini dari kami, termasuk juga info-info untuk webinar kami-kami yang akan kami selenggarakan berikutnya. Oke, silakan Mbak Nadine untuk pertanyaan berikutnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Santi, izin bertanya, pada saat mendesain pompa air tenaga surya, bagaimana sudut atau kemiringan dan arah yang tepat untuk hasil yang stabil untuk pemasangan panel surya di seluruh Indonesia terlebih di Sumbar? Baik, terima kasih untuk Ibu Santi. Pertanyaan yang sangat baik. Bagaimana untuk sudut kemiringan pemasangan panel surya ya? Ini sangat menarik. Kenapa? Karena eh, nanti ketika kita mencoba software Kompas, kita bisa menghitung tidak hanya untuk azimut atau arah dari solar panel, kita juga bisa menghitung kemiringan yang tepat. Karena memang secara grand design, ketika kita di training untuk sistem tenaga surya itu sendiri, semakin jauh dari khatulistiwa, sudut kemiringannya akan semakin tegak ya. Jadi solar panelnya akan semakin tegak ketika semakin jauh dari khatulistiwa. Dan kalau untuk di Sumba, saya sudah mencoba di Kompas ataupun di Visis ataupun software-software lain di Indonesia sendiri, mulai dari Katulistiwa sampai titik paling selatan di Rote atau titik paling utara itu di pulau yang dekat dengan Filipina itu memang maksimal hanya di 15%. Itu pun ketika di daerah-daerah seperti Katulistiwa, yang mana sebetulnya kita tidak membutuhkan inclination atau kemiringan solar panel, tetap kita pasang solar panel itu miring. Kenapa? Karena kita membutuhkan solar panel miring itu untuk self cleaning. Jadi ketika kita siram air atau terkena air hujan, ketika solar panel tidak kita berikan inclination atau kemiringan, air tidak dapat mengalir dan akan terjadi watermark atau bercak air di solar panel dan itu potensi untuk shading. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu, Bu Santi. Mudah-mudahan jawabannya cukup menjawab. Oke, saya persilakan untuk Bu Nadine. Mungkin karena waktunya sudah cukup terbatas, mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi.
Oke, dua pertanyaan lagi ya, mungkin Mbak Nadine, ini karena sudah di notes oleh timekeeper. Tak tolong Mbak Nadine untuk dibantu. Pertanyaan berikutnya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ada dari Bapak Muhammad Husim. Izin bertanya, berapa meter untuk ketinggian pemasangan solar panel dari tanah, idealnya biar aman dari petir dan tangan panjang. Berikut, Pak. Oke, pertanyaan dari Bapak Muhammad Musim ya. Ini tangan panjang ini maksudnya apa ya Pak ya? Apakah pencuri atau gimana ya? Jadi memang untuk idealnya Pak, untuk solar panel itu kami pasang itu serendah mungkin ya. Mungkin hanya titik yang paling rendah itu di 30 cm dari tanah, atau yang titik paling atas mungkin 1 meter atau 1,2 meter dari tanah ya. Tapi memang kita harus adjusting, jadi ada apa ya, local wisdom gitu, local wisdom di lokasi karena banyak sekali kondisi yang tidak memungkinkan untuk seperti itu. Kenapa desain awalnya serendah mungkin? Karena untuk kita meminimalisir windrush. Ketika kita bisa minimalisir windrush, ketika terjadi angin kencang atau apapun itu, kita bisa pastikan solar panel kita tidak terangkat dari tanah. Akan tetapi kembali ke tadi, local wisdom-nya ada mungkin di beberapa daerah yang mungkin sekalian dibuat sebagai kanopi atau gazebo, atau juga bisa juga dipakai lebih tinggi. Ada namanya di beberapa negara ada namanya standar cow level. Jadi solar panel dipasang setinggi punggung sapi. Jadi ketika sapi lewat tidak rusak gitu. Jadi macam-macam. Tetapi semakin tinggi dari tanah, yang harus dipastikan bahwa solar panel aman dari angin ya. Oke, mungkin berikutnya dari Mbak Nadine yang di layar ini ya. Baik, untuk selanjutnya dari Ibu Selatri, dari NGO Solar Chapter sebagai Project Engineer. Izin bertanya, apakah dari Surya Aqua ada provide untuk maintenance setelah implementasi? Jika ada, berapa lama? Dan sampai kerusakan yang seperti apa yang bisa diberikan? Apakah menyediakan pelatihan juga untuk masyarakat? Dan apakah sudah punya pengalaman untuk pelatihan maintenance pompa di area pemberdayaan masyarakat? Oke, Ibu Selatri, terima kasih untuk pertanyaannya, sangat baik dan menarik. Oh ya, salam ke Bu Mustika ya. Udah lama nggak ketemu dengan Bu Mustika. Oke, untuk pertanyaannya sangat menarik gitu. Solar Chapter ini salah satu partner Lawrence yang cukup lama ya untuk pemasangan solar water pump Lawrence. Jadi untuk maintenance, kalau kami selaku Surya Aqua, kami adalah sole distributor. Untuk maintenance, mungkin kami lebih ke arah after sales, yang ke arah untuk ini ya, untuk kerusakan ya. Jadi untuk services itu bisa ke kami. Dan kalau untuk NGO Solar Chapter, karena saya tahu kebanyakan proyeknya di daerah NTT, kami mungkin setelah Lebaran kami akan launch untuk cabang kami di NTT. Jadi ketika ada kerusakan bisa kami support langsung di Kupang. Dan garansi mungkin dari Lawrence sudah detail ya Bu ya. Kami garansi dari Lawrence adalah 2 tahun sejak terpasang, dan dipastikan bahwa sistem yang terpasang telah direport oleh partner kami ke sistem PartnerNet. Karena itu yang menjadi acuan untuk garasi tersebut tidak void. Jadi pastikan bahwa partner-partner yang sudah membeli pompa Lawrence memastikan ke partner kami bahwa pompa yang diinstal, dipasang, sudah tersubmit ke sistem PartnerNet, sehingga kami juga bisa monitoring
untuk apabila terjadi kerusakan di sistem tersebut. Untuk pelatihan, mungkin sementara ini kami pelatihan di sisi engineering, di sisi installer, dan di Kupang dalam waktu dekat untuk pembukaan kantor Kupang juga akan kami sediakan pelatihan di sana. Tapi kalau pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat, mungkin hanya akan pelatihan singkat ya yang disampaikan oleh teknisi partner kami. Jadi mungkin light maintenance, operating and maintenance, supaya apa? Supaya teknisi-teknisi kami yang di partner ketika ada kerusakan oleh user, ketika user telepon, minimal kami bisa meng-guide apa yang bisa diperbaiki dulu secara singkat. Apabila tidak bisa, baru akan kami sarankan untuk dikirimkan ke cabang-cabang kami untuk kami servis. Mungkin seperti itu, Bu Selatri. Mungkin berikutnya pertanyaan terakhir ya, karena waktunya sudah lebih dari yang seharusnya. Baik, ini dari Bapak Pande Putu Agus Santoso dari Kalimantan Barat. Untuk daya baterai yang tepat untuk pompa, apakah 2 kali beban atau 1,5 kali beban? Terkait pengairan berbasis panel surya, mana yang lebih bagus, pompa DC atau AC? Apa yang dimaksud dengan pompa Lorentz? Apakah ini AC atau DC? Pompanya tenggelam atau di luar? Seperti itu. Oke, Oke, Bapak Bapak, ini panggilannya apa nih? Andi, Bapak itu Pandi itu Agus Agus Santoso ya Santoso ya dari dari Kalimantan Kalimantan Barat. Barat. Untuk Untuk sebentar daya baterai. baterai, untuk saya baca di sini. Nah, Nah, sebetulnya sebetulnya untuk untuk Loren, Loren, untuk Loren sangat kami sarankan untuk energi kami simpan, kita simpan di air. Kenapa? Baterai ini akan menjadi masalah tidak hanya pada saat pemasangan, bahkan sebelum pemasangan sudah jadi masalah. Sebagai contoh tadi, ada rekan yang menggunakan PS2 1800 CSD 512, yang mana pompa tersebut adalah pompa 1,8 kW dengan power antara 2 sampai 4,5 kW. Terus untuk eh, head ideal 40 sampai 70 meter. Untuk idealnya pompa tersebut running membutuhkan daya sekitar 2 kW. Ketika kita menggunakan baterai, berarti untuk pompa berjalan selama 8 jam, kita butuh minimal 16 kWh. Nah, baterai 16 kWh ini bisa dibayangkan ya, baterai dengan teknologi yang paling basic mungkin VRLA atau mungkin lebih advance menggunakan lithium, lithium LFP atau mungkin yang lebih advance lagi lithium ion. Yang paling advance pun lithium ion itu bisa dipastikan 16 kWh itu berarti butuh 4 baterai pack. 4 baterai kan setahu saya satu baterai pack itu 5 kWh gitu. Nah, itu baterai segitu banyaknya ketika kita menggeser ke lokasi, kalau lokasinya dekat kota masih oke, Pak. Tapi kalau ketika lokasinya mungkin karena umumnya Pak ya, umumnya pompa air tenaga surya ini dipasangnya teknisi kami ketika naik pesawat turun dari airport terdekat itu masih butuh naik mobil, butuh naik sampan berapa jam, nanti butuh naik lagi ojek lagi. Itu baterai kan pasti sangat berat itu, gitu. Dan juga untuk baterai, baterai yang paling ideal pun ketika kita pakai di Indonesia itu akan sangat sulit untuk implementasi. Kenapa? Karena di data tabel baterai kita bisa cek bahwa baterai VRLA on paper dia 1000 cycle, Pak. Dengan suhu ideal di 25 derajat Celcius.
Akan tetapi ketika kita bawa ke suhu ideal di Indonesia di 30-an derajat, itu cycle dari 1000 cycle bisa turun sampai 500 cycle. Dan ketika nanti cycle-nya habis 500 cycle lah, kita anggap aja karena ada rugi-rugi suhu, cycle dari 1000 cycle turun ke 500 cycle. Otomatis umur baterai, ketika kita asumsikan baterai tersebut diisi dan dipakai setiap hari satu kali, satu cycle, berarti hanya 1 tahun 4 bulan. Dan ketika nanti 1 tahun 4 bulan kita butuh mengganti baterainya, akan terjadi pengulangan. Kita butuh mikir lagi bagaimana cara mendeliver baterai dari kota asal ke lokasi, dan itu tidak mudah. Oleh karena itu memang kami sarankan untuk energi lebih baik tidak kita save, pompa tetap langsung direct sun, akan tetapi kita save the water, Pak, alih-alih save the energy. Terus untuk pompa sendiri, untuk portofolio Lawrence, pompa paling kecil sampai pompa 4 kW disupport oleh pompa DC brushless. Dan untuk pompa di atas 7 kW hingga 100 kW itu menggunakan pompa AC 3 fase. Jadi secara controller dia secara otomatis akan mendeliver arus apa yang dibutuhkan oleh pompa. Dan memang yang paling ideal adalah pompa DC brushless karena efisiensinya kita bisa mendapatkan hingga 98%. Akan tetapi untuk size-size besar, untuk pompa DC brushless masih belum make sense secara economical dibandingkan pompa AC 3 fase. Oleh karena itu, Loren untuk pompa AC 3 fase masih tetap digunakan untuk varian-varian di atas 15 kW, antara 15 kW hingga 100 kW. Masih dipakai yang 3 fase. Dan Lawrence ini brand, Pak. Pompa Lawrence ini brand pompa air tenaga surya Jerman, yang mana pompa ini dari awal ada memang secara spesifik untuk solar water pump, Pak. Dan untuk varian ada yang untuk deep well, ada yang untuk surface itu sendiri. Gitu. Dan mungkin izin kepada para peserta, mungkin pertanyaan ini akan menjadi pertanyaan terakhir karena kita sudah over 10 menit dari waktu yang ditentukan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua peserta terhadap semua energinya untuk partisipasinya. Kami harap apa yang kami bagikan hari ini bisa bermanfaat tidak hanya untuk semua para peserta, tapi juga bermanfaat juga untuk masyarakat secara luas. Gitu. Mungkin izin saya kembalikan ke Mbak Nadine untuk ditutup. Baik, terima kasih kepada Pak Ardianto sebagai pemateri, serta seluruh peserta yang telah hadir dan aktif dalam webinar ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dalam mendukung pemanfaatan energi terbarukan untuk irigasi dan swasembada pangan. Sebelum kita mengakhiri acara, mari kita abadikan momen dengan sesi foto bersama. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera. Baik, akan saya mulai untuk dokumentasinya untuk slide pertama. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Kemudian untuk slide terakhir.
Baik, sekali lagi terima kasih untuk peserta yang sudah mengikuti rangkaian acara webinar kali ini dari awal hingga akhir. Sebelum saya menutup, saya mempunyai pantun. Pergi berlayar ke Pulau Seribu, singgah sebentar di tepi dermaga. Terima kasih untuk waktu yang seru. Sampai jumpa di lain acara. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk semuanya.